Selamat siang pemirsa, senang sekali Absolute News kembali hadir hari ini. Tentunya mengenai berita terkini, aktual dan terpercaya. Bersama saya, Marina Puspadewi, inilah Absolute News Jalan-Jalan selengkapnya. Berkunjung ke tempat wisata menjadi pilihan yang menarik, selain beristirahat di rumah ketika libur telah tiba. Namun jangan khawatir, bagi Anda yang masih kebingungan mencari destinasi wisata untuk mengisi waktu liburan, tim redaksi kami akan mengajak Anda ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Bekasi. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Marina di Absolute News Jalan-Jalan. Nah, di belakang saya sekarang sudah terdapat tempat bersejarah yang ada di Bekasi. Namanya adalah Gedung Juang. Gedung Juang ini berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 39, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, kira-kira ada apa aja sih di dalam Gedung Juang ini? Mau tahu selengkapnya? Let's go! Gedung Juang Bekasi merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi sejarah di Bekasi. Gedung Juang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Museum ini dibuka untuk umum, dan pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dapat masuk ke dalam museum ini. Pengunjung hanya perlu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, serta diimbau untuk selalu menjaga jarak di dalam gedung. Akses yang diperlukan untuk sampai ke Gedung Juang juga sangat mudah, karena dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta KRL. Pengunjung hanya perlu menaiki kereta KRL tujuan akhir stasiun Cikarang dan turun di stasiun Tambun. Selanjutnya, pengunjung dapat berjalan kaki sekitar 400 meter untuk sampai di Gedung Juang. Saat ini saya sudah berada di depan pintu masuk Gedung Juang. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memasuki ruangan dengan tertib. Gedung Juang terdiri dari 2 lantai, serta setiap sudut ruangannya terlihat bersih dan menarik. Di ruangan pertama setelah lobi, terdapat jajaran patung Bupati Bekasi sejak dulu hingga sekarang. Sebagian besar Gedung Juang ini berisi tentang sejarah Bekasi, dan tidak lupa dengan peninggalannya. Benda-benda bersejarah yang ada di gedung ini pun sudah dikemas dengan modern, mengikuti perkembangan zaman, yaitu berbasis digital, yang tentunya sangat menarik perhatian pengunjung. Nah, ini terlihat seperti buku legenda, tapi sudah dibuat dengan teknologi yang modern. Buku ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan tertua kedua di Nusantara. Tidak hanya buku cerita berbasis digital, di Gedung Juang ini juga terdapat augmented reality tentang pasca Kerajaan Tarumanegara. Apabila pengunjung berdiri di lingkaran merah yang telah disediakan, pengunjung akan dibawa menuju ke suasana sejarah pasca Kerajaan Tarumanegara. Nah, selain ada perkembangan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda, di Gedung Juang ini juga dijelaskan tentang perkembangan awal VOC di Nusantara. Terdapat bagian yang tidak kalah menarik, yaitu pemandangan sekitar Gedung Juang yang dapat dilihat dari balkon lantai 2. Di tempat ini, pengunjung juga bisa menikmati angin sepoi dan tentunya dapat berfoto dengan latar belakang yang indah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di balkon lantai 2 Gedung Juang. Dari sini Anda dapat melihat pemandangan sekitar Gedung Juang seperti taman dan Jalan Raya Tambun. Untuk mengetahui informasi mengenai sejarah dari Gedung Juang ini, pengunjung hanya perlu turun dari tangga yang sama pada saat menuju balkon di lantai 2 dan letaknya berada di bawah tangga. For your information, Gedung Juang ini telah direvitalisasi
atau dihidupkan kembali area sekitar gedung oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disputpora Kabupaten Bekasi. Tujuannya agar bangunan ini tidak terbengkalai dan melestarikan budaya Bekasi karena banyak sekali sejarah yang ada di dalamnya. Setelah direvitalisasi, Gedung Juang ini berhasil menarik perhatian pengunjung. Sekarang kita sudah berada di sejarah pembentukan Kabupaten Bekasi, mulai dari pemekaran wilayah administrasi sampai dengan penataan ulang wilayah Kabupaten Bekasi. Informasi penting dan sayang untuk dilewatkan selanjutnya adalah sejarah dari wilayah Bekasi. Siapa sangka bahwa Kabupaten Bekasi dulunya adalah Kabupaten Jatinegara yang saat ini sudah berganti wilayah setelah mengalami pemekaran dan penataan ulang daerah Bekasi. Dengan adanya Gedung Juang ini, terutama setelah direvitalisasi, pengunjung merasakan banyak manfaat seperti menambah wawasan dan peralatan yang interaktif, juga membuat pengunjung merasa puas setelah berkunjung ke Gedung Juang. Menurut saya cukup bagus ya, soalnya kayak melestarikan beberapa budaya yang ada di Bekasi ini, salah satunya Gedung Juang. Terus juga menambahkan beberapa fitur seperti menampilkan tab digital untuk pengunjungnya, lalu mempunyai penataan ruang yang bagus. Selain itu juga mempunyai ruangan yang cukup nyaman dan enak buat dikunjungin. Oke, tanggapan saya terkait Gedung Juang yang kembali dibangun itu bagus banget ya, karena tadinya tuh kelihatannya kayak Gedung Juang ini nggak terurus, terus kayak nggak ada gitu. Tapi ternyata setelah dibangun jadi bagus banget, arsitekturnya juga keren banget, putih-putih ala-ala Belanda gitu, dan ternyata tempat ini menarik buat dikunjungin, banyak banget edukasinya juga, terus udah serba digital juga. Terus abis itu kelihatannya kayak bagus buat spot-spot foto. Nah, seru banget kan Absolute News jalan-jalan kita ke Gedung Juang kali ini. Ternyata Gedung Juang juga cocok menjadi destinasi wisata bagi Anda dan keluarga. Saya Marina Puspadewi, melaporkan dari Tambun Selatan dan saya kembalikan ke studio. Sampai jumpa! Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Marina Puspadewi beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di Absolute News jalan-jalan selanjutnya.